Benarkah somasi yang dilakukan Ade Armando salah alamat atau seperti apa? Lalu siapakah AA yang dimaksud dengan Edi Suparno dalam cuitannya? Kita akan bahas dengan penasihat hukum Ade Armando, Mu'anas Alaidit, serta Ketua DPP PAN Saleh Daulay. Selamat malam, sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat malam. Iya, saya ke Bung Mu'anas dulu. Bung Mu'anas. Iya, Bung Mu'anas audionya sudah oke? Aman ya? Aman. Oke, baik. Anda sebutkan tweetnya membahayakan dan akan dikumpulkan bukti. Saya ingin tanyakan dulu, bukti apa yang Anda kumpulkan terkait dengan dugaan pelanggaran versi Anda? Ya, karena ini dugaan tindak pidana yang disampaikan melalui media elektronik sudah pasti cuitan yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Akun Twitternya sudah kita Mohon maaf, apa? Fitnah? Dugaan tindak cuma nama baik, fitnah, dan dugaan menyebarkan berita bohong soal tuduhan penistaan agama. Oke, fitnah, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Yang mana Anda sebutkan itu? Yang mana dari isi tweetnya yang mengindikasikan ketiga hal itu? Sebelumnya ada dia mendukung untuk pengusutan dan Bung Mu'anas, mohon maaf, ini audionya agak kurang jelas. Mungkin bisa didekatkan ke mikrofonnya. Oh, Anda nggak pakai wireless atau nggak pakai kabel ya? Sudah jelas. Masih kurang sih sebenarnya, tapi ya oke, silakan Bung Mu'anas. Jadi, ya. Kalau kita melihat dalam cuitan itu kan jelas dia benar itu mendukung pengusutan dan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap AA. Nah, kemudian kalimat keduanya itu dia memvonis seorang itu tanpa ada bukti putusan pengadilan. Saya mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama. Ada keterdugaan masuk terhadap AA. Nah, ini menjadi masalah menurut hukum. Dan ini yang adalah membahayakan jiwanya Bang Ade, seolah-olah Bang Ade itu adalah penista agama dan ulama. Di sini tidak menggunakan kata misalnya tersangka misalnya, begitu ya? Karena saya konfirmasi dulu, Ade Armando adalah tersangka kasus penodaan agama, betul? Tersangka enggak pernah. Kami kasus itu ada dua dilaporkan di pihak kepolisian. Adalah pertama soal masalah Langgam Jawa dulu yang sudah di SP3, kemudian dipraperadilkan. Nah, kemudian kasusnya dibuka lagi, masih dalam proses. Kemudian yang kedua adalah kasus Joker yang berkaitan dengan Anies waktu itu, dan itu juga masih dalam proses. Iya, bukankah SP3-nya sudah dibatalkan pada tahun 2017 sehingga tersangkanya hidup lagi, status tersangkanya bagi Ade Armando? Ya, artinya gini, di tahun 2017 sebenarnya sudah menerima SP3, kemudian digugat ada proses pra-peradilan. Betul. Tidak ada di situ ditetapkan sebagai tersangka, apalagi proses hukumnya sebagaimana dikatakan bahwa dia seolah-olah adalah sebagai terpidana kan dengan menuduh. Betul. Ya, saya tidak bicara soal terpidana atau mungkin yang kemudian tidak menggunakan diduga atau tersangka dan lain sebagainya. Tapi saya ingin tanya dulu status hukum Ade Armando terkait dengan pencabutan SP3 oleh pra-peradilan. Jadi statusnya memang benar tersangka kan? Tidak ada tersangka. Kalau SP3 dicabut bagaimana jadi? Apa pengertian Anda di situ? Dulu kasusnya itu dihentikan, dilaporkan karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana Langgam Jawa. Ya. Dilaporkan, kemudian dihentikan, digugat lagi pra peradilan. Oke. Agar kasusnya nggak ada, jadi masih proses. Oh, jadi sama status kayak gini, kayak laporan dugaan penistaan agama terhadap Rocky Gerung. Soal kita atau Ika Hasan yang menuduh Habib adalah keturunan kafir, atau Abdul Somad misalnya tentang salib. Ya. Sama statusnya. Gitu. Jadi polisi belum pernah menetapkan satu tersangka. Jadi kalaupun pra-peradilannya dibatalkan, status tersangkanya pun belum ada sebelumnya. Nggak ada. Silakan dicek ke pihak kepolisian. Oke, baik. Dari mana misalkan agama dan ulama? Oke, baik. Nggak ada. Bung Saleh Daulay, soal ini dulu. Nanti kita bicara soal tweetnya. Soal ini dulu. Apa itu? Soal apa? Bahwa tidak ada penyematan status tersangka walaupun SP3 dari Ade Armando telah dibatalkan oleh pra-peradilan. Saya langsung mengomentari dulu sebelum masuk ke situ. Itu namanya kita berargumennya jangan jumping dulu lah. Oke, silakan. Loncat ke situ. Saya mulai dengan yang pertama soal tweet yang disampaikan oleh saudara Edi Suparno. Ya, pertama kalau saya baca secara utuh apa yang disampaikan dalam tweet itu. Sebetulnya kalau kita lihat itu tidak ada niat buruk
sedikit pun ya, di dalam tweet yang disampaikan. Ingat tuh, dalam hukum itu penting sekali. Jadi nggak ada mens rea yang buruk ya di dalam tweet itu. Nah karena itu ya tentu sebetulnya somasi yang disampaikan ini ya biasa saja. Jadi mesti kita kan merasa tenang sebetulnya. Ngapain misalnya kita ribut misalnya mempersoalkan soal ini sementara kita merasa nggak ada yang sesuatu yang salah di dalam tweet itu. Jadi nggak ada mens rea-nya sedikit pun di situ yang mengatakan bahwa dia katakan tadi itu berupaya untuk menjelekkan orang, tadi menista dan seterusnya, nggak ada. Oke. Kemudian yang kedua, dari sisi konten dari tweetnya itu, substansinya, itu kalau kita baca, itu adalah himbauan yang sangat netral. Itu himbauan bagaimana agar setiap warga negara di Indonesia ini taat pada hukum. Coba lihat, kan pertama itu tweet itu isinya kan meminta supaya siapapun yang melakukan tindak kekerasan itu harus dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul. Karena negara kita negara hukum. Itu separohnya lagi juga mendukung kepada orang-orang ya katakanlah yang melakukan kekerasan dalam tanda petik nih ya terhadap misalnya agama. Jadi ada dua di situ. Jadi hukum pada. Tapi di sini saya harus adil juga, Bung Saleh. Di sini disebutkan, saya bacakan ya. Tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA. Disebutkan termasuk AA. Ya, ini kan yang saya katakan kan isi substansinya. Ya kan, saya substansi dulu. Kalau memang kita mau baca satu persatu katanya, memang ya seperti itu. Bisa nanti kita baca lagi ulang. Tapi substansinya itu memang begitu. Pertama, yang melakukan kekerasan kepada Ade Armando itu harus dihukum, betul nggak? Betul kan? Jadi itu yang isi yang pertama. Yang kedua, ya tadi siapapun yang melakukan tindak kekerasan kepada ulama dan agama itu juga harus dihukum. Jadi itu setara. Jadi kalau kita misalnya bagian pertama kita dukung, kita nggak ada masalah. Bagian pertama dari pernyataan itu nggak ada masalah. Mestinya bagian kedua juga tidak ada masalah. Itu kan setara, seimbang. Iya, mungkin kalau tidak ada kata-kata termasuk AA, mungkin saya tidak tahu ya. Ini mungkin tidak merujuk pada AA. Tapi saya mau tanya dulu, AA ini maksudnya Ade Armando ya? Sebentar, saya jelaskan dulu. Kan belum selesai saya, Mas. Oke, silakan. Saya kan ada beberapa argumen ini. Saya mau silakan. Kan belum selesai, jangan dipotong dulu. Nah, yang ketiga, di dalam postingan itu, kalau kita lihat, itu sebetulnya nggak ada disebutkan secara tegas, jelas, bahwa ada nama tertentu, nama orang tertentu. Kan yang dijelaskan inisial. Inisial itu bisa merujuk kepada siapapun. Ada banyak nama orang yang berinisial seperti itu. Ada Anang Anas, ada Amir Ahmad, dan seterusnya. Banyak. Jadi kita tidak tahu siapa sebetulnya yang disebut. Itu kan biasa saja dalam itu dalam kehidupan sehari-hari kita sering itu mengungkapkan hal-hal seperti itu untuk memberikan contoh bagi masyarakat kita. Oke, baik. Jadi Anda mengatakan bahwa AA itu bisa siapa saja, belum tentu merujuk pada Ade Armando. Bisa siapa saja. Oke, nanti satu-satu saya akan berikan kesempatan nanti kepada Anda lagi, Bung. Sebentar. Nanti saya akan berikan kesempatan. Belum, kan masih ada argumen lain. Iya, panjang nanti Anda semua nanti ke Bung Saleh. Saya harus ganti-gantian. Nanti saya akan berikan pada Anda lagi. Saya ke Bung Muanas. Ini jadi AA itu belum selesai karena begini, sebentar. Karena jam 5 tadi saudara Lidit ini tadi, iya saudara Muanas ini kan live juga di Kompas TV sendiri. Seakan-akan kami nggak bisa hadir. Ini sudah diundang Bung Saleh. Tadi sudah disebutkan juga, kami sudah deklarasi bahwa kami sudah mengundang dari pihak PAN. Sebentar, tapi kan disebut tadi oleh Kompas TV kami nggak siap. Saya tadi dalam perjalanan. Ini saya lagi mendarat, ini singgah sebentar ini. Oke, silakan. Singgah sebentar di kedai kopi, di ruang makan untuk buka puasa, untuk memberikan jawaban kami. Gitu. Jangan dibilang kami lari dong. Ya nggak begitu. Jadi karena itu kasih kesempatan. Tadi kan sudah penuh beliau ini. Jam 5 tadi. Iya, tapi saya harus sampaikan juga. Tadi kami sudah deklarasi bahwa kami sudah mengundang PAN. 2 poin lagi aja. 2 poin lagi. Silakan. 2 poin lagi. Ya, tapi jangan dibilang bahwa kami tidak adil, karena kami sudah mendeklarasikan hal itu. Silakan, Bung Saleh. Bukan, saya kan sudah sampaikan tadi kalau saya bisanya jam 6. Ya. Ini saya katakan yang keempat. Silakan. Ada banyak postingan lain yang lebih frontal, yang lebih kasar dibandingkan yang disampaikan oleh Mas Edi Suparno ini. Banyak sekali. Kenapa kok tiba-tiba ini saja gitu yang diambil gitu. Kalau mau dilihat tuh, itu ribuan. Kalau mau kita lihat di medsos itu. Kan aneh ini, ada apa? Apakah unsur politisnya lebih tinggi dibandingkan unsur yang lainnya? Ini kan jadi pertanyaan kita.
Kemudian yang kelima nih, yang kelima ya. Ini sebetulnya kita mau bertanya kepada saudara Muannas Al-Aidit ini, betulkah sudah mendapatkan surat kuasa untuk mengajukan somasi terhadap Edi Suparno? Bukankah surat kuasa yang diterima oleh Pak Muannas ini adalah untuk mewakili saudara Ade Armando untuk mengurus urusan kekerasan yang dilakukan pada saat demonstrasi itu? Jadi kalau misalnya pencemaran nama baik seperti ini, apakah sudah ada surat kuasanya? Kita ingin tahu juga, karena surat kuasa itu kan case by case, kasus dengan kasus gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada surat kuasanya, tentu kita akan pertanyakan. Nah, yang terakhir, kalaupun masih tetap ngotot untuk melakukan somasi seperti ini, ya kita kan siap sekali sebetulnya. Siap sekali untuk menghadapi somasi yang dilakukan ini. Karena kita merasa tidak ada satupun niat buruk kita di dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Biasa saja orang bermain medsos itu kan memberikan pencerahan. Apalagi anggota DPR pasti insya Allah sangat hati-hati sekali untuk memberikan pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya, poinnya sudah saya dapatkan tadi. Ya, karena itu kami tentu siap jika memang ini. Dan tapi catatan kami ingin sekali di bulan Ramadan ini kita isi dengan penuh ketenangan. Jangan gaduh, jangan ribut gitu loh. Dan kita perbanyak silaturahim. Itu yang penting. Tapi jika memang tetap ngotot ya tentu partai akan siap lah untuk mengikuti semua jalur dan proses hukum yang sedang dihadapi. Baik. Sudah ditangkap. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Bung Muannas. AA ini bukan terkait dengan Ade Armando. Dari mana Anda bisa menyimpulkan gitu, Bung Muannas? Dari mana Anda bisa menyimpulkan bahwa AA ya Ade Armando? Iya, dalam hukum itu ada misalnya dengan notair pattern. Hal yang diketahui oleh guru itu tidak boleh dibuktikan. Jadi kalau misalnya pada tanggal 11 April, ya pada saat terjadi peristiwa aksi dan pengeroyokan, publik itu sudah tahu bahwa AA itu Ade Armando, gitu loh. Dan jangan berhenti juga di AA itu bukan Ade Armando. Kalau bukan Ade Armando, lalu siapa? Ya, tapi kan AA bisa yang lain. Dari mana Anda bisa mengatakan bahwa AA ini Ade Armando? Kan tidak disebutkan. Dan ini sifatnya umum, meskipun ada AA. Termasuk juga soal misalnya penistaan agama dan ulama, termasuk AA. Kan bisa saja AA yang lain. Iya, karena dalam hukum itu tadi Mas Iman, saya anggap publik tahu bahwa AA itu adalah Ade Armando. Ketika Anda cek, saya mau tanya, dari mana Pak Muannas tahu, publik tahu kalau AA itu adalah Ade Armando? Apakah sudah pernah melakukan surveinya bahwa memang masyarakat mengatakan AA itu Ade Armando? Saya cek masalahnya tidak paham. Saya nggak tahu juga kapasitasnya ahli atau enggak. Tadi mentafsirkan itu silakan saja lah dengan versinya ya. Tapi saya juga bisa berbakat. Tapi saya tidak mau masuk dalam persoalan tafsir. Anda bisa cek ya bukan begitu Bung Muannas. Sekarang begini, ini kan penting ketika kemudian ini merujuk pada Ade Armando, iya betul Anda bisa melakukan somasi. Tapi kalau ini merujuk pada yang lain, bagaimana Anda mungkin bahwa ini Anda bisa melakukan somasi? Kan nggak nyambung. Sekarang pertanyaannya adalah dalam komentar netizen, ya dalam cuitan itu sama sekali tidak ada klarifikasi dan bantahan sama sekali dari Edi Suparno. Soal penyebutan nama Ade Armando, bahwa itu tunjukkan Ade Armando, dia publik harus tahu bahwa yang dimaksud di situ adalah Ade Armando. Lalu dia mau bela diri. Kalau mau bela diri silakan pakai akal sehat gitu loh, jangan mengada-ada. Nanti malah jadi bahan tertawaan. Itu bukan Ade Armando. Itu kesimpulan kita. Lalu kalau persoalannya bukan Ade Armando, lalu siapa? Jangan berhenti di situ, jawab dong. Itu siapa? Yang alasan. Agim. Kan nggak mungkin. Dari bahasanya jelas, saya mendukung pengusutan. Ya oke, itu kan persepsi. Artinya bisa juga kemudian yang lain. Untuk memastikan AA itu Ade Armando, jadi bagaimana kemudian Anda memastikan itu? Jadi begini. Sebentar, Bung Saleh. Saya berikan kesempatan nanti. Saya berikan kesempatan ke Bung Saleh. Bung Muannas, silakan. Tindakan hukum terhadap kekerasan itu agar dibuka dan untuk mendukung siapa pelakunya, termasuk tindakan hukum terhadap misalkan agama dan ulama, kalau tidak ditunjukkan kepada Ade Armando, AA yang dimaksud siapa? Oke, baik. Bung Saleh? Nah, saya melihat bahwa apa yang disampaikan ini kan adalah himbauan moral. Himbauan moral ini ya bisa disampaikan misalnya kalau AA itu kalau di Jawa Barat itu ya panggilan untuk mas atau abang atau kakak atau siapa begitu kan bisa jadi. Jadi bisa jadi seperti itu. Itu satu. Ini karena begini. Kenapa misalnya Pak begini? Sebentar. Kenapa misalnya Pak Muannas ini ngotot menyebut bahwa Ade Armando itu adalah AA itu adalah Ade Armando. Karena memang ini kan maksudnya delik hukum. Ya tentu kalau delik hukum kita akan persoalkan dulu, perjelas siapa sebetulnya ini AA ini. Karena kalau misalnya AA itu bukan dimaksudkan untuk nama orang tertentu, maka ini somasinya salah alamat. Itu yang kami katakan salah alamat itu. Jadi nggak betul kalau misalnya
kita ini seakan-akan lari. Bukan lari, kita kan udah saya bilang tadi, poin terakhir saya, kita siap menghadapi ini jika memang ini dipaksakan. Bung Mu'anas. Orang yang dianggap melakukan penistaan terhadap agama dikatakan dalam cuitan ini adalah AA. AA siapa kalau bukan Ade Armando? Sementara dia tidak pernah melakukan bantahan dan klarifikasi ketika netizen kemudian mengkomentari, bahkan meng-like, meretweet. Oke. Enggak. Jadi poinnya di situ bahwa ada mengomentari di tweet selanjutnya netizen dan lain sebagainya Ade Armando, dia tidak melakukan pembantahan. Dia ini maksudnya Sekjen PAN Edi Suparno. Jadi Anda menyimpulkan Bung Mu'anas bahwa karena tidak ada bantahan atas netizen yang kemudian mentweetkan di bawah, maka AA itu adalah Ade Armando. Begitu ya Bung Mu'anas ya? Oke. Salah. Dan itu peristiwa Tetapi itu sudah diketahui oleh hal ini dari pengurangan pada tanggal 11 April itu. Baik, Bung Saleh silakan. saya kira ini kesimpulan yang terlalu berani, karena dalam hukum itu kan harus clear, jelas. Jadi terukur ya. Kalau misalnya tiba-tiba karena nggak ada ditanggapi di bawah, langsung dianggap bahwa maksudnya itu adalah AA, bahwa itu membenarkan, itu sebetulnya nggak juga begitu. Dalam hukum nggak begitu. Kalau memang dikatakan bahwa seseorang itu adalah ini, adalah seseorang itu memang harus dijelaskan secara clear, nggak bisa. Misalnya, ini kan ada perbedaan, ada persepsi dan lain sebagainya. Saya ingin tanya ke Bung Mu'anas, apakah akan dilanjutkan proses somasinya ke proses hukum atau Anda membuka katakanlah pintu dialog, Bung Mu'anas? Sebentar, tadi yang soal AA tadi, itu tafsir, itu belum tentu itu yang dimaksud. Itu simpel kok, dia cuma minta maaf saja dan hapus cuitan selesai. Kenapa? Karena bagi kita cuitan yang dilakukan oleh sekjen partai politik itu sekjen partai loh. Ya, itu kan isi disomasi, tapi mungkin nggak misalnya Anda ketemu atau misalnya dari pihak PAN yang bertemu untuk membuka pintu dialog, Mu'anas. Bisa dikatakan juga, Mas Aiman, Bang Saleh kan bilang, kok kenapa banyak orang yang ngomong begitu? Saya nggak, kalau ini akun abal-abal, akun dulu, saya nggak akan laporin. Ini sekjen. Kalau rakyat biasa, ngapain kita tanggepin? Kita juga nggak mau menang-menang orang kecil. Nah ini juga salah, ini harus diluruskan. Jadi gini Mas Aiman, silakan. Orang di hadapan hukum itu, dalam hukum dan pemerintahan, kedudukannya itu sama. Mau rakyat biasa, mau pejabat, mau presiden, sekalipun itu sama. Jadi jangan misalnya dikatakan mentang-mentang ini sekjen partai harus dihukum. Nggak begitu. Masyarakat biasa juga harus dididik untuk taat pada hukum. Kalau misalnya masyarakat biasa tidak taat pada hukum, bisa kita ini rapuh penegakan hukumnya. Baik, tampaknya memang masih belum ada, harus sama. Jadi, belum ada titik temu, nanti tentu kita akan mencermati soal ini. Baik, apakah AA itu Ade Armando dan selanjutnya? Ini menjadi poin penting sama saudara Mu'anas ini gitu loh. Iya, baik. Nanti kita akan cermati juga Bung Saleh Daulay dan Bung Mu'anas Alaid bagaimana kemudian perkembangan dari somasi ini. Dan pasti tentu akan dijawab dong ya, Bung Saleh ya, dari pihak PAN ya. Ya tentu kita sudah siapkan, sebetulnya kita juga pengacara banyak ya. Kita di PAN kan banyak juga sarjana hukum, banyak pengacara ya, teman-teman juga ada siap. Saudara Edi Suparno sendiri adalah sarjana hukum, alumni Universitas Indonesia. Jadi saya kira beliau sangat paham lah soal ini. Jadi makanya kalau diminta untuk minta maaf segala macam, nggak ada yang salah, kenapa harus minta maaf kan gitu. Jadi karena itu ya kita merasa bahwa ini yang perlu disampaikan ke publik bahwa kita harus taat hukum. Jadi sekjen kami meminta setiap warga negara harus taat pada hukum siapapun orangnya tanpa memandang ras dan strata sosialnya. Tentu kedua-duanya taat pada hukum, terkait dengan somasi juga ada proses hukum, terkait juga dengan apa yang kemudian diyakini oleh pihak PAN juga ada proses hukumnya. Tentu ini kita akan mencermati, mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik dan tentu ini masalah komunikasi yang bisa diluruskan dengan pintu dialog. Mudah-mudahan karena jangan sampai kemudian atas kasus ini kemudian ada perpecahan selanjutnya yang kemudian tidak ada habisnya. Terima kasih Bung Mu'anas Alaidit dari penasihat hukum Ade Armando dan juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bung Saleh Daulay. Bung Saleh terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.